Ketika Anda merencanakan anak Anda untuk menjadi seorang dokter, Anda akan menyiapkannya sedari kecil. Anda akan pantau belajarnya, Anda pantau kegiatannya, dan seterusnya. Tak jauh berbeda ketika Anda menghendaki putra Anda menjadi seorang engineer, atau seorang arsitek, atau seorang perancang teknologi yang handal. Anda pun akan menyiapkannya dengan serius. Demikian pula ketika Anda menghendaki putra Anda menjadi seorang aparat negara, menjadi pejabat, menjadi pemimpin yang handal berpolitik, atau menjadi seorang ekonom yang handal. Mungkin Anda akan siapkan semua rencana itu sejak dini. Bagi masyarakat kita, mereka sepakat semua itu cita-cita besar, seolah hanya anak cerdas yang berhak mendudukinya. Sehingga ketika ada anak yang cerdas di tengah mereka, semua akan menyarankan agar dia kuliah di bidang sains, kuliah di teknologi, atau minimal ilmu umum. Mereka demikian bangga ketika anaknya bisa kuliah di ilmu umum atau mendalami sains dan teknologi. Namun sangat disayangkan, kebanggaan semacam ini ternyata tidak berlaku untuk ilmu agama. Bagi sebagian masyarakat, pesantren adalah pilihan paling dasar, pilihan terakhir dalam belajar. Mereka bahkan akan menyayangkan ketika ada anak cerdas yang masuk ke pesantren. Pesantren itu tempatnya anak sisa, bukan anak cerdas. Anda mungkin sering mendengar bagaimana sikap orang tua di masyarakat ketika ada anak nakal di tengah mereka. Awas kalau kamu nakal, nanti tak pondokkan. Allahul musta'an. Jadi terkenal pondok pesantren dikesankan sebagai tempat kumpulan anak-anak nakal, buangan dari sekolah-sekolah yang lainnya. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika karakter semacam ini berlaku di masyarakat? Anda bisa memastikan mungkin para tokoh agama di masa mendatang, calon-calon tokoh agama akan dipegang oleh mereka yang kurang serius dalam belajar, atau dipegang oleh mereka yang dulu masa silamnya adalah masa silam yang nakal, yang kurang cerdas. Baik, barangkali kita perlu sadar. Kita bisa perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Rasulnya. Allah akan menunjuk manusia terbaik di tengah mereka. Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Ta'ala memilih para utusan dari kalangan malaikat dan dari manusia. Allah pilih mereka. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Rabbmu menciptakan apa saja yang dia kehendaki, dan dia memilihnya sesuai yang dia kehendaki. Tentu saja untuk urusan risalah Allah akan pilih yang terbaik. Allah tunjuk manusia pilihan karena mereka akan mendakwahkan, mengemban dakwah Islam yang akan menyampaikan qaulan tsaqila, kalimat yang berat, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran sesuatu yang sangat berharga. Sehingga sudah sepantasnya generasi yang meneruskan perjuangan para nabi haruslah generasi pilihan, generasi yang cerdas akal dan cerdas mental, bukan anak-anak sisa yang terkesan suram masa depannya. Para dai itu menghadapi masyarakat, cakupannya lebih luas, bahkan lebih luas daripada dokter ketika menghadapi pasien, atau seorang engineer yang berurusan dengan teknologi ketika dokter melayani pasien, teknokrat merancang kemajuan teknologi, seorang ekonom mengendalikan roda bisnis. Para dai, mereka mendidik umat, menentukan kualitas agama dan moral masyarakat. Sekali lagi, berikan perhatian untuk calon pendidik umat di masa mendatang. Arahkan anak cerdas untuk akhirat, bukan semata menekuni ilmu dunia.